Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Magfira Anugrah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah kelas D. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit materi yang berjudul Nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam serta nilai-nilai yang buruk dalam ekonomi Islam. Baiklah. Nah, yang pertama, nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada kebebasan. Dalam Islam, masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam struktur pasar Islam. Kebebasan didasarkan atas ajaran-ajaran fundamental Islam atau dengan kata lain, nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis dari ajaran tauhid di mana dengan pernyataan tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya, terlepas dari ikatan perbudakan baik oleh alam maupun oleh manusia itu sendiri. Nah, yang kedua ada keadilan. Aristoteles mendefinisikan keadilan adalah nilai-nilai keutamaan, bukan keutamaan yang mandul, dan bukan pula semata-mata bersifat individual. Keadilan harus mempunyai efek dan implikasi kepada yang lain. Oleh karena itu, keadilan menurutnya adalah berisi suatu unsur kesamaan dan menuntut bahwa benda-benda yang ada di dunia ini dibagi secara rata, yang pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. Nah, yang ketiga, maslahah atau mursalah. Nah, yang pertama ada maslahah al-mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang menjadi rujukan dan tidak diragukan karena sudah ditelusuri dalam dalil-dalil. Yang kedua ada maslahah al-mubhah, yaitu kemaslahatan yang tidak diterima karena melanggar dalam dalil-dalil. Nah, yang ketiga ada maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak pula didukung oleh dalil-dalil dan tidak pula dibatalkan oleh dalil-dalil tersebut sebagai pendapat yang dikemukakan dari ulama terdahulu tentang maslahah. Nah, selanjutnya yang keempat ada tolong-menolong. Prinsip tolong-menolong yaitu berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia agar terciptanya masyarakat yang sejahtera, seperti memerintahkan kepada umat manusia untuk saling menolong dalam hal kebaikan dan takwa, dan manusia dilarang saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Seperti firman-Nya yang berbunyi, yaitu artinya, dalam tolong-menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, yang kelima, keseimbangan. Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batas-batas tertentu termasuk dalam bidang hak milik. Nah, yang keenam, kebersamaan atau persaudaraan. Dalam sistem ekonomi liberalisme kapitalisme, dalam menekankan penghormatan terhadap individu secara berlebihan dalam asumsi mereka, bila setiap individu sudah sejahtera, maka masyarakat otomatis akan sejahtera. 7. Merata. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung beberapa maksud. Yang pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan kepada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menghendaki persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit. Selanjutnya ada halalan tabiah. Kriteria halal, yaitu suatu makanan setidaknya dapat ditinjau dari dua kriteria, yaitu kandungan zat. Islam sangat memperhatikan tentang materi barang yang dikonsumsi,
Dengan kata lain, wujud makanan itu harus bersih atau suci, jauh dari segala najis dan kotoran yang menjijikan. Nah, selanjutnya ada kriteria baik. Ada 3 kriteria yang harus dipenuhi supaya makanan baik untuk dikonsumsi, yaitu makanan sehat dan seimbang, proporsional dan aman. Makanan sehat dan seimbang. Makanan yang sehat adalah makanan yang memiliki kandungan gizi yang cukup dan seimbang. Makanan yang sehat adalah makanan yang bermanfaat bagi kesehatan. Nah, kita masuk di nilai-nilai yang buruk dalam ekonomi Islam. Nah, yang pertama ada riba. Secara terminologi, riba merupakan segala macam tambahan dari pertukaran sesama emas dan perak atau uang, dan seluruh bahan makanan pokok tanpa adanya kompensasi atau pengganti. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Pengertian riba adalah, dalam hal ini ialah mengambil tambahan secara batil tersebut berupa penambahan pada transaksi pertukaran atau jual beli secara barter ataupun transaksi pinjam-meminjam. Nah, macam-macam riba. Yang pertama ada riba al-fadil. Riba al-fadil adalah tambahan pada salah satu dua ganti pada yang lain ketika terjadi tukar-menukar sesuatu yang sama secara tunai. Nah, yang kedua ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah pengambilan atau pemberian tambahan pada suatu barang atau modal yang ditangguhkan dan diakhiri pembayaran. Nah, yang ketiga ada riba al-yad. Riba al-yad merupakan jenis riba dalam bentuk jual beli. Dan yang terakhir ada riba qard. Riba qard merupakan jenis riba dalam lingkup hutang piutang. Yang kedua, haram. Iktikar. Iktikar adalah praktek rekayasa penawaran suplai, atau istilah sederhana adalah praktek penimbungan barang. Selanjutnya ada rishiwah. Rishiwah atau suap menyuap adalah kegiatan memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Nah, yang terakhir ada haram zatnya. Semua bentuk usaha yang berkaitan dengan sesuatu yang jelas keharamannya menurut syara atau barang atau jasa, maka hukum bisnis tersebut adalah haram. Nah, selanjutnya ada najis. Dalam ekonomi Islam, najis adalah benda-benda yang kotor, tetapi belum tentu haram untuk diperjualbelikan. Contohnya seperti kotoran hewan, meskipun sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat barang yang dijualbelikan harus suci, namun sebagian lainnya menawarkan solusi karena saat ini kotoran hewan ternak memiliki banyak manfaat, misalnya sebagai pupuk tanaman untuk mengganti pupuk anorganik yang dinilai merusak lingkungan. Nah, yang keempat ada gharar. Secara bahasa, gharar dimaknai sebagai al-qhar dan al-takhir, yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan atau suatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian. Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam hal kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang suatu transaksi yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Bentuk-bentuk gharar. Yang pertama ada jual beli ma'dum, yaitu jual beli yang barangnya belum atau tidak ada. Yang kedua jual beli ma'juzi at-taslim, yakni jual beli yang barangnya sulit diserahkan. Yang ketiga ada jual beli majhul, yakni jual beli barang yang tidak diketahui kualitasnya.
Dan yang keempat, jual beli juzaf, yakni jual beli barang yang biasa ditakar atau ditimbang atau dihitung namun dijual tanpa taksiran. Nah, yang kelima, maisir. Maisir adalah jenis transaksi permainan yang di dalamnya terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah materi dari pihak yang kalah atau pemenangnya. Kriteria maisir. Pertama, taruhan dan mengandung nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah. Yang kedua, seluruh pelaku maisir mempertaruhkan hartanya. Pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan. Dan yang ketiga, pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu yang kalah tidak mengambil imbalannya. Dan yang keenam ada zalim. Zalim adalah menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu yang tidak sesuai baik ukuran, kualitas maupun temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai dengan posisinya. Singkatnya, zalim adalah transaksi yang memberikan sesuatu tidak sesuai ketentuan atau kesepakatan. Bentuk zalim. Zalim atau najazi. An-najazi didefinisikan sebagai tambahan pada harga satu barang dagangan dari orang yang tidak ingin membelinya, agar orang lain terjebak kepadanya. Tasyir. Tasyir yaitu invensi otoritas dalam pengendalian dan pematokan harga. Hal ini dengan memaksa transaksi jual beli dengan harga tertentu dan tidak boleh dilanggar. Dalam hal ini ada pengecualian. Misalnya, saat di suatu negara terjadi penimbunan barang, maka pemerintah berhak mengendalikan atau mematok harga barang tersebut agar tidak terjadi lonjakan harga. Nah, yang ketujuh ada tadlis. Tadlis artinya penipuan. Tadlis adalah jual beli dalam hukum Islam itu diharamkan, karena tadlis merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang atau objek yang dijualnya kepada pembeli. Macam-macam tadlis. Tadlis dalam hal kualitas adalah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual. Tadlis dalam hal harga ialah penipuan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Tadlis dalam hal kualitas yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada pihak pembeli. Tadlis dalam hal waktu penyerahannya ialah penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat di awal akad. Yang kedelapan ada syubhat. Syubhat merupakan istilah di dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar, tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu. Kategori syubhat. Yang pertama, sesuatu yang haram bercampur dengan yang halal. Perkara halal. Yang kedua, perkara halal. Lalu muncul keraguan. Misalnya, seorang sudah berwudu untuk salat, lalu ia ragu apakah sudah batal atau belum. Dan yang ketiga, perkara yang belum jelas status halal atau haramnya. Misalnya, ketika seseorang bepergian ke negara atau wilayah non-muslim, kemudian ia makan di restoran atau warung makan milik penduduk asli sana.
Jika ia tidak bertanya, maka ia tidak tahu status makanan tersebut. Jika makanan itu daging, belum tentu hewan tersebut disembelih sesuai syariat Islam, atau bisa jadi juga daging yang haram. Nah, yang kesembilan ada khianat. Khianat artinya curang, culas, tidak jujur, tidak lurus hati. Menurut Raghibah al-Isfahani, khianat kurang lebih sama dengan artinya nifaq, atau orangnya disebut munafik. Khianat dapat terjadi terhadap diri sendiri. Dan khianat adalah sikap tidak bertanggung jawab atau mangkir atas amanat atau kepercayaan yang dilimpahkan kepadanya. Khianat biasanya disertai bohong dengan mengobrol janji. Macam-macam khianat. Berkhianat kepada Allah, orang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak mengerjakan ibadah dan sering melanggar hukum Allah. Berkhianat kepada Nabi, orang yang mengaku telah beriman kepada Nabi Muhammad tetapi perilakunya tidak sesuai dengan ajaran sunnah beliau. Berkhianat kepada orang lain, orang yang melanggar atau tidak menepati janjinya kepada orang lain. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf bila belum sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.